Bismillahirrahmanirrahim. Kaulangan tiga sopo al-faqihu wong kang banget ngalimi. Saya Hapulis As-Samarqandi rahimahu muka-muka melasi ing al-faqih sopo Allahu Gusti Allah. Man utawi sopo wong iku aroda ngarepake sopo man ayan jua ing nyanto selamat sopo man min bil kubri saking siksa neraka, saking siksa kubur. Pangalihi mongko iku ngatasi man ayu lazima utawi yen to netepi sapa man arba'ata asya'a ing papat pira-pira perkara. Wa yajadani balan yen to ngedohi sapa man arba'ata asya'a ing papat pira-pira perkara. Fa immal arba'atu mongko anapun utawi perkara papat alladzi yulazimu kang netepi sapa man ing arba'ah iku fa muhafadzatus sholawati mongko ngreksa pira-pira salat wa shadaqati lan shadaqah wa qiraatul qur'ani lan maca al-Qur'an wa kasratu tasbihi lan akeh maca tasbih. Fa inna hadhil asya'a mongko sak temene ikilah pira-pira perkara iku tudi umadangi apa hadhil asya' al-qabra ing kuburan wa tuwasimuhu lan jembarake apa hadhil asya' ing kubur lan jembarake apa hadil asya ing kubur. Wa immal arba'atu lan anapun utawi perkara papat allati yajadani buha kang ngedohi sapa man ing arba'ah iku fal kadbu mongko koro wal khiyanatu lan cidra wan namimatu lan adu wal baululan nguyuh sembarangan. Jadi Syekh Hapulis As-Samarqandi berkata, barang siapa ingin selamat dari siksa kubur, sebaiknya dia itu melazimkan atau melakukan 4 perkara ini dan menjauhi 4 perkara yang lainnya. Nah, adapun 4 perkara yang harus dia tekuni, yang harus dia istiqomahkan, yang harus dia lakukan supaya dia dijauhkan dari siksa kubur, yaitu yang pertama, yaitu harus menjaga sholat 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu diajekan, diistiqomahkan, dijaga sebaik mungkin, nggak boleh bolong. Wa sodaqoti lan dia itu harus menjaga sodakohnya. Sodakoh dengan kata lain, insyaallah niki berartikan sedekah atau zakat, ataupun bisa diartikan sedekah yang sunnah. Dan dia yang kedua adalah membaca Al-Quran. Yang keempat, memperbanyak tasbih. Jadi ada 4 perkara yang bisa menjauhkan seseorang, dijauhkan dari siksa kubur. Yang pertama, menjaga sholat 5 waktu, terus sedekah, terus membaca Al-Quran, terus memperbanyak tasbih. Karena keempat perkara itu dapat menerangi kubur dan dapat melebarkan kubur. Jadi biasanya kuburan petang, tapi kalau orang itu sholatnya dijaga, sedekah, membaca Al-Quran, memperbanyak tasbih, kuburannya akan terang benderang dan kuburannya akan luas. Walaupun toh lebarnya hanya 1/2 meter, tapi bagi orang yang menjaga keempat perkara itu, kuburannya akan luas.
Dan adapun 4 perkara yang harus dia jauhi. Yang pertama adalah tidak boleh berbohong. Berbohong dalam segi apapun dijauhi. Wal khianah lan khianat. Khianat itu kalau dipercaya itu tidak dapat dipercaya itu khianat. Wanamimah lan suka adu domba. Jadi si A diadu dengan si B, dikatakan, hai fulan, kamu itu dikatakan begini-begini sama si dia. Ya, berakibat si fulan ini marah sama si B ibaratnya. Itu namanya mengadu domba. Yang keempat adalah kencing sembarangan. Nah, ini 4 perkara ini yang dapat menjadikan orang tersebut disiksa di dalam kubur. Yang pertama sering berbohong, yang kedua khianat, yang ketiga adalah mengadu domba, yang keempat adalah kencing secara sembarangan. Kencing sembarangan kok dapat mendatangkan adab kubur karena apa? Bakot ruwiyah, maka teman-teman dan riwayatake Rasulillahi saking Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa asing diriwayatake apa anahu saat temene Kanjeng Nabi iku kala. Dawuh sapa Kanjeng Nabi, tangzihu bersih sira nganil bauli saking uyuh. Fa inna matang adabil kubri mongko saat temene akeh-akeh siksa kubur iku minhu saking baul. Jadi diriwayatkan dari Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah pernah berkata, bersihlah kamu semua dari kencing. Maksudnya setelah kencing itu dibersihkan, disucikan. Karena banyak-banyaknya siksa kubur itu dari permasalahan kencing. Jadi kencingnya kurang bersih, lalu dia sholat. Kencingnya belum selesai, akhirnya baru kencing, nyibat-nyibat, tidak hati-hati, akhirnya terkena sarungnya, lalu dia wudhu terus sholat. Itu kan dia wudhunya membawa pakaiannya belum suci, nah, akhirnya sholatnya nggak sah, akhirnya ibadahnya nggak diterima. Kalau nggak diterima berarti sholatnya tidak sah. Itu ujungnya akan mendatangkan siksa di dalam kubur. Waruya lan den riwayatake Rasulullah saking Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa anahu sak temene Kanjeng Nabi iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, innallaha ta'ala sak temene Gusti Allah taala iku kariha sengit sapa Allah lakum maring sira kabeh arbangan ing papat al-ngabsu natane ameng-ameng hatane ameng-amengan bagi ameng-amengan fi sholati ing dalam sholat wallagwa al-ngabsa nyatane ameng-amengan fi sholati ing dalam sholat wallagwa lan lahan bil qiraati ing dalam wacan warrobsalan gunem Allah fisyami ing dalam poso wadah kalan guyu latah-latah ing dalam makobiri ing dalam biro-biro kuburan. Diriwayatkan dari Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Gusti Rasulullah pernah berkata, sesungguhnya Allah itu tidak menyukai kamu semua di dalam 4 perkara. Yang pertama, ameng-amengan di dalam sholat. Ameng-amengan itu entah bahasa Indonesianya apa, tapi kalau bahasa Jawanya itu ameng-amengan. Walagwa
dan lahan fil qiraat yang dalam qiraah lahan. Terus warrofsa dan berkata yang jelek bisyami di dalam waktu puasa. Dalam puasa dia berkata yang jelek, itu juga tidak disukai Allah. Waduhka ngindal makobiri lan tertawa terbahak padahal kondisinya di dalam sekitaran kuburan, itu juga dibenci oleh Allah. Nah, ini semoga bermanfaat. Nanti akan kita teruskan pembahasan yang menarik lagi dalam kitab Tamyilul Ghafilin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.